sejak saya kecil Bapak Ibu, tentang tuduhan terhadap paus itu sudah ada di mana-mana Bapak Ibu. Tuduhan paus antikristus, gereja Katolik antikristus, itu sejak saya kecil juga saya sudah dengar. Jadi kebodohan yang sama itu mereka warisi. Mereka warisi kepada generasi mereka. Menyedihkan sekali memang cara-cara semacam itu. Jadi sejak kecil saya sudah dengar, waktu saya kecil itu paus saat itu adalah paus Paus Yohanes Paulus kedua ya Bapak Ibu ya, meskipun saya lahir tahun bukan saya lahir tahun 78 ya Bapak Ibu ya, bukan. Saya ini masih lahir di zaman milenial. Jadi di waktu saya kecil ya, mungkin ketika saya di kandungan ya, paus saat itu adalah Paus Yohanes Paulus kedua. Saat ini sudah menjadi santo. Oke, Paus Yohanes Paulus kedua. Nah, waktu itu saya dengar Bapak Ibu, ada yang membuat teori begini. Ini adalah paus terakhir katanya. Ini paus terakhir sebelum akhir zaman. Jadi ada teori-teori itu saya dengar nih, Bapak Ibu. Jadi nanti ini adalah Paus Yohanes Paulus kedua ini adalah antikristus penutup akhir zaman. Jadi setelah itu tidak ada paus lagi. Dunia akan kiamat. Dan orang-orang yang menyampaikan itu Bapak Ibu diundang kemana-mana. Nulis buku macam-macam. Laku semua. Jadi kalau mau laku bukunya, hina gereja Katolik Bapak Ibu. Dapat cuan banyak dong Bung Gea. Ya, jadi kalau mau laku bukunya, hina gereja Katolik itu. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan, masa Anda menghidupkan diri Anda dengan buku yang laku karena penghinaan di dalamnya ada isinya. Isinya penghinaan gitu. Nah, kemudian yang bagian terakhir begini. Setelah kematian Paus Yohanes Paulus kedua Bapak Ibu, tahun 2005, ada lagi teori. Oh nanti paus yang Benediktus terpilih kan? Ada yang terpilih. Lalu ada lagi dukun. Ya, ini saya beri label aja mereka ya Bapak Ibu ya, dukun ya. Muncullah dukun keagamaan yang mengaku hamba Tuhan. Lalu dia buat teori lagi. Teorinya gini. Paus Benediktus ini adalah antikristus. Ciri-cirinya begini. Dan nanti kepausan akan berakhir di zaman Benediktus. Setelah kematian paus yang diramalkan tadi Bapak Ibu, Paus Yohanes Paulus kedua. Artinya apa? Ya mereka buat-buat itu ya cari makan, intinya udah. Ya. Buat buku, tulis buku, omongin yang enggak, tidak ada dasar kitab sucinya. Lalu dengan senang hati mengatakan itu adalah menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Saya itu merasa lucu orang-orang itu. Nah, kemudian Paus Benediktus mengundurkan diri, ada teori lagi, Bapak Ibu. Ada teori lagi. Wah, ini tanda-tanda akhir zaman ini. Ada dua paus yang hidup pada zaman yang sama. Dan Paus Benediktus mengundurkan diri ini suatu hal yang luar biasa, mengguncang iman Katolik. Ya seperti gosip lah Bapak Ibu ya, dibesar-besarkan gitu. Itu muncul juga Bapak Ibu. Jadi mereka ini semua adalah tidak lebih dari dukun dan juga tukang gosip. Termasuk Rina Solihin dan pemilik channel-channel ini. Mereka tidak lebih dari dukun, peramal, tukang gosip, itu aja mereka itu. Dan dari perdukunan mereka itu, ramalan-ramalan busuknya mereka itu, mereka cari makan di situ. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau kata-kata saya kasar. Memang saya dengarkan ini sepanjang waktu. Selama saya hidup ya, mulai dari kanak-kanak. Saya sudah dengar kata-kata semacam itu. Nah, sekarang muncul lagi. Ketika Paus Fransiskus terpilih di tahun 2013. Wah, ini nanti Paus ini adalah dari Sedevacantis dulu ya. Saya bahas ya Bapak Ibu. Sedevacantis anti Paus Fransiskus. Wah, ini Paus ini antikristus kata mereka. Lalu muncul juga yang di luar sana. Wah, ini Paus adalah antikristus. Ini one world religion. Entah apa lagi nanti kalau ada Paus selanjutnya yang mereka karang Bapak Ibu. Betapa dungu manusia semacam itu Bapak Ibu. Ini kan sebelum-sebelumnya mereka bahas yang lain. Sekarang adalah one world religion.
Besok-besok entah apa lagi yang mereka buat. Mungkin one politic religion. Saya tuh saya ketawa-ketawa orang-orang semacam ini Bapak Ibu ya. Ya, hari ini di zaman Paus Fransiskus, mari dan nanti Bapak Ibu ya. Kalau kita diberikan umur panjang ya, misalnya terpilih paus selanjutnya, ingat omongan saya saat ini. Omongan saya saat ini mengatakan pada Bapak Ibu, saat ini mereka menyinggung kata-kata one world religion. Perhatikanlah nanti ketika pertukaran paus, omongan one world religion ini akan tertukar lagi, ada lagi teori baru. Ada lagi teori baru. Maka saya katakan, hanya orang dungu yang percaya terhadap teori-teori bohong semacam ini. Hanya orang dungu dan setengah gila. Ya. Oke, saya sapa dulu saudaraku Tere. Selamat malam, Tere. Halo? Oke. Mungkin Pak Suto mau menyampaikan sesuatu? Silakan Pak Suto. Gini deh. Jadi pendapat-pendapat ini kan tidak didukung oleh data penelitian ataupun literatur-literatur yang diangkat ke dalam jurnal. Dan dia ini kan, saya kasihan sama Rina Solikinnya ini. Dia hanya menjadi sales marketingnya dari manajerialnya dia. Dia cuma copy paste oleh atasannya dia. Makanya dia hanya menjadi korban sales marketing di pojok-pojok pos pom bensin maupun sales yang masuk-masuk ke rumah menjualkan produk-produk tertentu. Nah, ini produknya kan produk hoax. Karena ada produk hoax, ya kita harapkanlah kepada saudara-saudara kita yang awam Katolik bisa membedakan sumber-sumber berita yang kredibel yang dikeluarkan oleh gereja-gereja Katolik yang betul-betul Katolik Ritus Barat Roma Katolik dari Vatikan yang melalui magisterium ataupun katekismus gereja Katolik. Jangan memasukkan berita-berita yang kurang pas langsung disebarkan. Hati-hati, menyebarkan berita yang tidak benar bisa kesangkut oleh Undang-Undang ITE. Jadi kita dalam era digital 4.0, kita harus lebih cermat. Kita harus cerdas, bisa memilah-memilih. Ini terus terang aja, saya kasihan sama saudari Rina Solikin ini, karena dia baru dipecahkan telur dari induknya ayam, sementara dia telurnya jenisnya jenis itik atau bebek. Begitu dia berenang di kolam renang, dia sendirian, induknya masih keliling di atas saja. Menengok ke bawah ada ikan-ikan, pengen ngajarin sama ikan. Melihat warnanya ikan cantik, mau disosor. Sementara dia tidak tahu bahwa ikan itu sudah pandai menyelam, pandai berenang, pandai loncat, dan bisa menari-nari di dalam kolam. Jadi ini Rina Solikin ini terus terang aja menjadi korban dari manajemen marketingnya. Yang harus kita ingatkan adalah manajerial marketingnya. Karena manajemen marketing itu yang dikejar hanya cuan. Memanfaatkan seseorang yang masih lugu, memanfaatkan orang yang baru ditelorkan,
dan dia belum bisa nengok kanan, nengok kiri, apa yang dikasih umpan oleh induk semangnya, dia telan langsung, tanpa tengok kanan, tengok kiri, langsung ditelan. Sementara di dalam kolam banyak makanan yang segar dan enak, dia tidak tahu caranya mengejar asupan yang diberikan oleh sang peternak. Jadi saya terus terang aja, Rina Solikin harus kita bimbing, semoga dia mau mendengarkan channel-channel awam Katolik maupun yang disampaikan oleh para klerus maupun presbiter, agar dia bisa menimbang mana ajaran yang benar. Jangan hanya dia menelan umpan yang dikasih oleh induk semangnya yang berupa ayam, sementara Rina Solikin itu jenis telurnya telur itik ataupun bebek yang dirami oleh sang ayam. Dari saya, penegasan saya itu aja. Terima kasih, berkat dalam, Dek Gia. Berkat dalam, Pak Suto. Ya, saya kira nanti 2 kali putaran ya. Saya batasi sampai jam 10 saja. Sekarang saya berikan waktu untuk Kak Tere. Silakan Kak Tere, ada tanggapan terhadap materi kita ini atau hanya mendengarkan saja Kak Tere? Ya, silakan Kak. Oke, selamat malam, Salve. Selamat malam Kak Tere, Salve. Silakan. Malam, salam damai. Tadi Bang Gia menyinggung tentang tahun 2000-an yang katanya Yesus turun di Bandung atau di mana gitu. Ya, itu waktu itu Ya. Kalau diingat-ingat kembali, saya saat itu masih kelas 4 SD. Dan saat itu memang banyak sekali orang di NTT yang juga menjual semua harta bendanya hanya karena mau pergi ke tempat yang dikatakan bahwa di mana Yesus akan turun. Dan saat itu sebagai seorang anak yang lugu ya, walaupun saya dengar begituan, tapi saya masih jalan dengan santai. Dan saat itu ya, sesuatu yang saya masih ingat dengan jelas adalah saya malahan berpikir, oke, kalau memang Tuhan turun ya sudahlah, berakhir ya berakhir. Tuhan mau turun ke bumi dimanapun kami berada tidak apa-apa. Tapi kalau yang lain bilang mau pergi menyambut dia di satu tempat yang tentu, ya silakan. Karena saat itu mungkin secara apa, karena mendapatkan pendidik nih selalu sekolah minggu apa, jadi kita ada pengetahuan tentang Alkitab sedikit, di mana Tuhan di mana ayat Alkitab mengatakan bahwa dia akan kembali, tapi bukan di suatu tempat tertentu, karena di tempat saatnya kapan pun dia tidak tahu, dan itu masih dirahasiakan sama Bapa, karena itu hanyalah diketahui oleh Bapa. Jadi saat itu ya, sebagai seorang anak kecil saya berpikir gini, kalau memang mereka tahu itu tempat ya sudahlah, kalau memang mau akhir zaman sekarang ya silakan, saya akan menunggu dengan di tempat ini saja, karena memang saat itu kan orang semua mau pergi ke sana, tapi saya kan tidak punya apa-apa. Malah keluarga saya juga ya santai-santai saja. Oh, lihat banyak orang menjual barang-barangnya, terus mulai naik kapal segala macam. Terakhir setelah waktunya lewat, orang-orangnya menyesal. Banyak yang mulai terpukul imannya mungkin atau apa. Ya. Jadi ini saya pikir bahwa kapanpun Tuhan datang atau dimanapun dia akan turun, itu tidak penting. Yang penting itu, apakah kita sudah siap untuk menyambut dia? Apakah kita sudah bersedia? Kita sudah layak
untuk kedatangannya. Itu yang lebih penting.